semakin meningkat di masyarakat. Kedua, Soros Tribun News tentang lansia lumpuh tetek terjatuh. Bapak Ibu, saya mohon, jangan kedipkan mata Anda. Lihat baik-baik rentetan berita yang saya tampilkan di layar ini. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah peringatan keras dari tubuh yang seringkali kita abaikan. Banyak dari saudara-saudara kita yang kini terbaring lemah di rumah sakit, atau harus menghabiskan masa tuanya di kursi roda, mengawali penderitaannya dari satu gejala sepele, kesemutan. Ya, rasanya seperti dikerubuti ribuan semut, tebal, kebas, atau kadang panas seperti terbakar di telapak kaki dan tangan. Awalnya mungkin Bapak Ibu berpikir, ini cuma karena duduk bersila terlalu lama. Atau, ini cuma kurang vitamin. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik rasa gatal dan kebas yang cuma sebentar itu, ada bahaya besar yang sedang mengintai. Pembuluh darah yang mulai mampet. Saraf-saraf tepi yang mulai sekarat karena tidak dapat makan, hingga ancaman stroke yang siap menyerang kapan saja. Seringkali, saat tangan sudah benar-benar mati rasa dan gelas terjatuh dari genggaman karena tak kuat memegang, barulah kita sadar bahwa kita sudah terlambat. Namun sebelum rasa takut itu melumpuhkan logika kita, dengarkan ini baik-baik. Video ini adalah panduan edukasi kesehatan umum dan ikhtiar perawatan alami. Konten ini bukan pengganti diagnosis medis profesional atau resep dokter. Jika Bapak Ibu mengalami kesemutan separuh badan mendadak atau mulut mencong, jangan tonton video ini, tapi segera ke UGD sekarang juga. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat Ruang Lansia. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Saya sangat mengerti apa yang Bapak Ibu rasakan saat melihat cuplikan di awal tadi. Jantung rasanya berdesir ya. Mungkin Bapak Ibu langsung memegang tangan atau kaki sendiri sambil membatin, waduh, jari saya juga sering kaku nih tiap bangun tidur. Apakah saya akan lumpuh? Tenang Pak, Bu, rasa cemas itu sangat wajar. Itu tanda Bapak Ibu masih mencintai tubuh ini, masih ingin sehat walafiat untuk beribadah dan bermain dengan cucu. Tapi tolong dengarkan janji saya ini. Video yang sedang Bapak Ibu tonton ini bukan kebetulan lewat di beranda Anda. Ini adalah jawaban dari doa Bapak Ibu. Saya berjanji, jika Bapak Ibu menyimak video ini dengan hati tenang sampai selesai, nasib sirkulasi darah Bapak Ibu akan berubah mulai malam ini. Kita tidak akan bicara soal operasi saraf atau obat kimia yang harganya selangit. Kita akan kembali ke dapur, meracik minuman penghangat saraf dari 2 batang rempah sederhana yang aromanya saja sudah bisa bikin aliran darah menderas kembali. Jadi, mari kita ganti rasa takut tadi dengan optimisme. Sebagai tanda bahwa Bapak Ibu siap untuk memulihkan saraf-saraf yang lemah itu, tolong ketikkan satu kalimat doa ini di kolom komentar sekarang juga. Saya siap, bebas kebas. Ketik sekarang ya Pak, Bu, saya tunggu doanya. Semoga setiap huruf yang Bapak Ibu ketik menjadi penguat kesembuhan. Amin. Baiklah, doanya sudah kita langitkan, sekarang mari kita gunakan logika bumi. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam tangan dan kaki kita saat kesemutan itu datang? Kenapa rasanya aneh sekali? Mari kita pakai analogi kabel listrik. Bayangkan saraf-saraf di tubuh Bapak Ibu itu seperti kabel listrik yang menjalar dari otak ke ujung jari tangan dan kaki. Kabel ini tugasnya mengirim sinyal perasa. Dalam kondisi normal, kabel ini terbungkus rapi oleh lapisan pelindung. Listrik mengalir lancar. Bapak Ibu bisa merasakan halusnya kain atau kasarnya lantai. Tapi, karena faktor usia, gula darah yang tinggi, atau kurang nutrisi, lapisan pelindung kabel itu mulai terkelupas. Akibatnya apa? Kabelnya korslet. Sinyalnya jadi kacau.
Kadang tidak ada sinyal, mati rasa, kadang sinyalnya berlebihan, seperti ditusuk jarum. Itulah kesemutan atau neuropati. Selain masalah kabel, ada juga masalah analogi selang air. Bayangkan pembuluh darah Bapak Ibu adalah selang air yang mengaliri sawah, tangan atau kaki. Kalau selang itu terinjak atau tersumbat lumut, kolesterol, airnya tidak sampai ke ujung kan? Sawah di ujung sana akan kekeringan. Nah, tangan dan kaki Bapak Ibu yang kekeringan darah itu akan berteriak minta tolong. Teriakannya berupa rasa dingin, pucat, dan kebas. Dan Bapak Ibu perlu tahu fakta ini supaya hatinya lega. Bapak Ibu tidak sendirian. Berdasarkan data medis geriatri, diperkirakan lebih dari 50% lansia mengalami penurunan fungsi saraf dan sirkulasi darah ini. Artinya, separuh dari teman-teman pengajian atau arisan Bapak Ibu sebenarnya juga sedang memijat-mijat tangannya di bawah meja karena kesemutan. Ini adalah tantangan biologis massal. Sayangnya, karena panik, banyak lansia yang malah melakukan kesalahan fatal yang justru memperparah kerusakan saraf ini. Kesalahan apa itu? Jangan-jangan Bapak Ibu melakukannya setiap bangun tidur. Banyak yang bilang, kalau kesemutan, dikibas-kibaskan saja tangannya, nanti hilang. Benarkah? Atau justru gerakan menghentak itu bisa merobek saraf yang rapuh? Jawabannya akan mengejutkan Bapak Ibu. Kita lanjut ke segmen yang paling krusial. Mitos versus fakta. Banyak sekali nasihat turun-temurun yang niatnya baik, tapi ternyata secara medis justru berbahaya bagi lansia. Mitos pertama, kalau tangan kesemutan harus dikibas-kibaskan atau dihentakkan sekuat tenaga biar darah lancar. Stop, hati-hati Pak Bu. Fakta medisnya, saraf yang sedang kesemutan itu sedang dalam kondisi stres atau terhimpit. Jika Bapak Ibu menghentakkan tangan dengan kasar, Bapak Ibu beresiko mencederai sendi atau bahkan membuat saraf yang terjepit semakin meradang. Bukannya sembuh, malah bisa jadi nyeri kronis. Gerakan yang benar bukan dikibas kasar, tapi dikepal buka secara perlahan dan lembut atau dipijat halus ke arah jantung. Jangan sakiti tubuh yang sedang lemah. Mitos kedua, rendam kaki di air mendidih atau sangat panas bisa mengobati kebas. Ini adalah jebakan fatal, terutama bagi penderita diabetes. Fakta medisnya, saat kaki Bapak Ibu kebas, sensor perasa suhunya sedang rusak. Bapak Ibu tidak bisa membedakan air hangat atau air mendidih. Banyak kasus lansia kakinya melepuh parah dan infeksi sampai harus diamputasi, hanya karena merendam kaki di air yang terlalu panas tanpa sadar. Kulitnya matang, tapi sarafnya tidak merasa sakit. Selalu cek suhu air dengan siku tangan, bukan jari kaki. Cukup air hangat kuku, jangan air panas. Mitos ketiga, kesemutan itu cuma masuk angin, dikerok saja sembuh. Faktanya, kesemutan yang menetap itu urusannya dengan saraf dan pembuluh darah, bukan angin di otot. Dikerok mungkin enak sesaat karena sensasi panasnya mengalihkan rasa sakit, tapi itu tidak memperbaiki kabel saraf yang terkelupas tadi. Jangan sampai kita sibuk ngerokin punggung, padahal sumbatan lemak di pembuluh darah makin menumpuk. Lalu bagaimana nasib masa tua kita jika kebas ini dibiarkan? Sebelum masuk ke resep minuman penghangat tadi, saya ingin Bapak Ibu melihat masa depan sejenak. Pilihan Bapak Ibu 5 menit ke depan akan menentukan nasib 5 tahun mendatang. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Pejamkan mata Bapak Ibu. Bayangkan waktu berputar cepat ke depan. Kita berada di 5 tahun dari sekarang. Ada 2 jalan takdir yang bercabang di depan mata Bapak Ibu. Jalan pertama, Bapak Ibu memilih untuk abai. Bapak Ibu tetap makan gula berlebih, malas gerak, dan membiarkan kesemutan itu jadi teman tidur. Bayangkan, 5 tahun lagi, tangan Bapak Ibu mungkin sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Memegang sendok saja jatuh. Memegang gelas tumpah, kaki luka tidak terasa sampai infeksi. Bapak Ibu harus disuapi oleh anak, harus dibantu mandi, tatapan kasihan dari anak cucu adalah makanan sehari-hari. Rasanya tidak berdaya bukan? Tapi lihat jalan kedua, jalan di mana Bapak Ibu memutuskan untuk peduli malam ini. Bayangkan, 5 tahun lagi, jari jemari Bapak Ibu masih terampil, masih bisa mengancingkan baju sendiri,
Masih bisa membelai pipi cucu dan merasakan halusnya kulit mereka. Masih bisa berdiri tegak saat sholat tanpa takut jatuh karena kaki mati rasa. Pilihan itu bukan di tangan dokter, tapi di tangan Bapak Ibu sekarang. Jika Bapak Ibu memilih jalan kedua, maka kisah inspiratif dari Ibu Halimah berikut ini akan menjadi penguat semangat Anda. Mari kita simak kisah Ibu Halimah, seorang nenek berusia 65 tahun yang hobi memasak. Dulu, Ibu Halimah adalah ratu dapur. Masakannya selalu ditunggu anak cucu. Tapi setahun lalu, dapurnya berubah menjadi tempat yang menakutkan. Seringkali, saat sedang memotong sayur, pisau terlepas dari genggamannya karena jari-jarinya tiba-tiba kaku dan mati rasa. Puncaknya, suatu hari beliau menjatuhkan piring kesayangan berisi lauk panas. Prang, pecah berantakan. Bukan karena licin, tapi karena beliau tidak sadar kalau cengkramannya melemah. Belum lagi sandalnya yang sering lepas sendiri saat jalan ke warung karena telapak kakinya tebal seperti menginjak bantal. Beliau menangis di kamar. Ya Allah, apakah saya sudah tidak berguna lagi? Rasa takut menjadi beban anak-anak menghantuinya setiap malam. Sampai akhirnya, beliau bertemu dengan seorang praktisi herbal yang menyarankan ramuan sederhana, teh jahe dan kayu manis. Awalnya beliau pikir, ini kan bumbu opor, masa bisa buat saraf? Tapi demi sembuh, beliau merutinkannya. Setiap pagi, aroma wangi jahe memenuhi dapurnya. Minggu pertama yang beliau rasakan adalah badannya lebih hangat, tidur lebih nyenyak, tidak gampang masuk angin. Masuk bulan kedua, beliau kaget. Saat bangun tidur, jari-jarinya yang biasanya kaku seperti cakar ayam, kini bisa dibuka tutup dengan luwes. Rasa tebal di kaki perlahan menipis. Aliran darah terasa ngeratak mengalir sampai ke ujung kuku. Sekarang, Ibu Halimah sudah kembali menjadi ratu dapur. Beliau bukan sembuh karena sihir, tapi karena ketelatenan merawat pembuluh darahnya. Lalu, apa rahasia racikan Ibu Halimah? Ternyata ada satu jenis rempah tambahan yang wajib ada agar efeknya maksimal ke saraf. Jika salah pilih jenis kayu manisnya, efeknya kurang nendang. Simak resep lengkapnya. Sampailah kita di inti solusi. Teh jahe dan kayu manis. Kenapa kombinasi ini? 1. Jahe. Sifatnya panas. Dia melebarkan pembuluh darah atau vasodilator, sehingga darah bisa mengalir deras ke ujung-ujung jari yang kekeringan tadi. 2. Kayu manis. Ini rahasianya. Dia membantu mengontrol gula darah, musuh utama saraf, dan bersifat anti-inflamasi, meredakan peradangan pada selubung saraf. Mari kita buat ritual kesehatan ini. Tolong dicatat ya. Langkah 1, siapkan 1 jempol jahe, bisa jahe merah atau jahe emprit, cuci bersih, lalu bakar sebentar di atas api kompor sampai kulitnya agak gosong. Ini triknya, membakar jahe membuat minyak atsirinya keluar lebih kuat. Setelah itu, geprek. Langkah 2, siapkan 1 batang kayu manis, sekitar 5-7 cm, cuci bersih. Langkah 3, rebus 2 gelas air, masukkan jahe dan kayu manis, rebus dengan api kecil sampai airnya berubah warna menjadi kecoklatan dan wanginya semerbak memenuhi ruangan. Langkah 4, tuang ke gelas, tambahkan madu secukupnya saat hangat. Sekarang, jangan langsung diminum. Pegang gelas hangat itu dengan kedua telapak tangan Bapak Ibu. Rasakan. Panasnya gelas itu merambat ke kulit telapak tangan, menghangatkan jari-jari yang kaku. Dekatkan ke hidung, hirup uapnya dalam-dalam. Aroma kayu manis dan jahe itu menenangkan saraf otak. Saat Bapak Ibu meneguknya, bayangkan cairan hangat itu mengalir, membuka pintu-pintu pembuluh darah yang tertutup, membawa oksigen ke ujung kaki, ke ujung tangan. Bayangkan saraf-saraf yang mati tadi mulai hidup kembali, mulai bernafas kembali. Nikmati setiap tegukannya sebagai rasa syukur. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter. Beri jeda 2-3 jam atau konsultasikan dulu. Bagi penderita MAH akut,
Minum jahe wajib setelah makan, jangan perut kosong. Terakhir, lengkapi minuman ini dengan gerakan kecil, latihan meremas. Saat nonton TV, pegang bola karet atau remas-remas handuk kecil. Lakukan 50 kali sehari. Ini membantu memompa darah ke ujung jari secara mekanis. Ingat Bapak Ibu, tangan dan kaki kita adalah saksi ibadah kita. Tangan yang menengadah berdoa, kaki yang melangkah ke tempat ibadah. Rawatlah mereka. Jangan biarkan mereka mati rasa sebelum waktunya. Minggu depan, saya akan bahas topik yang sering bikin malu tapi berbahaya, yaitu sering beser atau ngompol saat batuk. Bagaimana menguatkan kandung kemih lansia? Pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan ilmu penting itu. Terima kasih sudah mengizinkan saya menemani Bapak Ibu hari ini. Semoga secangkir teh jahe nanti menjadi jalan kesembuhan yang berkah. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.